Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Kita jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang segitiga. Coba kalian perhatikan piramida ini. Ternyata piramida ini mengandung segitiga, atau rambu-rambu lalu lintas ini juga berbentuk segitiga. Bagian-bagian dari rumah ini juga berbentuk segitiga, dan layar dari perahu juga ternyata berbentuk segitiga loh. Anak-anak semua, ternyata banyak ya jenis dari segitiga. Masing-masing dari segitiga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yuk kita pelajari jenis dan sifat segitiga. Segitiga, jenis dan sifat segitiga. Perhatikan bangun-bangun berikut ini. Nah, bangun-bangun datar di samping disebut dengan segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Segitiga dilambangkan dengan tanda seperti ini. Jenis-jenis segitiga. Yang pertama, ditinjau dari besar-besar sudutnya. Segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar setiap sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikan gambar segitiga ABC. Perhatikan sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A, sudut B, dan sudut C pada segitiga ABC adalah sudut lancip. Maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Selanjutnya, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Perhatikan segitiga KLM. Segitiga KLM adalah segitiga tumpul. Sudut L adalah sudut tumpul. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Pada gambar ini, segitiga DEF adalah segitiga siku-siku dengan besar sudut D adalah 90 derajat. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga ukuran sisinya tidak sama panjang, atau ukuran ketiga sisinya berbeda. Segitiga ABC adalah segitiga sembarang, karena panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi BC, dan tidak juga sama dengan sisi AC. Yang kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Pada gambar ini, segitiga DEF adalah segitiga sama sisi. Panjang sisi DE sama dengan panjang sisi EF dan sama dengan panjang sisi DF. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Pada gambar ini, segitiga PQR adalah segitiga sama kaki dengan panjang PQ sama dengan panjang QR. Bagaimana dengan sifat-sifat segitiga? Kita lihat sifat dari segitiga sama sisi. Segitiga PQR adalah segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya sama panjang. Panjang PQ sama dengan panjang QR, sama dengan panjang PR. Ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. 60 derajat dari mana? Ya, dalam sebuah segitiga, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka 180 kita bagi dengan 3 sama dengan 60 derajat. Sifat yang ketiga, segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri yang berpotongan di satu titik. Sifat yang keempat, dapat menempati bingkainya dengan 6 cara. Selanjutnya, sifat dari segitiga sama kaki. Segitiga KLM adalah segitiga sama kaki. Sifat yang pertama, kedua sisinya sama panjang, yaitu sisi KL sama dengan sisi LM. Sifat yang kedua, kedua sudutnya sama besar.
yaitu sudut K dan sudut M. Sifat yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri. Dan sifat yang keempat, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Bagaimana dengan sifat segitiga sembarang? Perhatikan tiga segitiga berikut ini. Segitiga ABC, segitiga PQR, dan segitiga DEF adalah segitiga-segitiga sembarang. Sifat yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Sifat selanjutnya adalah ketiga sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat sebuah segitiga sama kaki KLM dengan sudut K sama dengan 25 derajat. Dan sudut M sama dengan 4A min 3 derajat. Kemudian, segitiga tersebut memiliki panjang KL 15 cm dan panjang LM juga 15 cm. Tentukan nilai A. Alternatif penyelesaian. Kita ketahui bahwa salah satu sifat segitiga sama kaki adalah memiliki dua sudut yang sama besar. Sehingga sudut K sama dengan sudut M. Sudut K adalah 25 derajat dan sudut M adalah 4A dikurangi 3 derajat. Kedua ruas ditambah dengan 3, sehingga didapat 25 ditambah 3 sama dengan 4A dikurangi 3 ditambah 3. 25 ditambah 3 adalah 28, dan min 3 ditambah 3 adalah 0. Sehingga didapat 28 sama dengan 4A. Ini berarti A sama dengan 28 dibagi 4. Sehingga A sama dengan 7. Jadi, nilai A pada sudut tersebut adalah 7. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Ingatlah agar tetap giat berlatih. Karena dengan berlatih, kalian akan semakin terampil dalam menyelesaikan soal matematika. Tetap semangat dalam belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.